إلى حضرة النبي سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته ولمن تبع لدينه وإلى أرواح مشايخنا ووالدينا وبالخصوص لحضرة المعلم شيء لله لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي من أنعم الله عليه فشكر وابتلاه فصبر وأساء فاستغفر دخل الجنة من أي باب شاء. Jemaah salat maghrib rahimakumullah, puji dan syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah ke pangkuan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabat beliau, juga pengikut beliau yang setia ila yaumil qiyamah. Jemaah salat maghrib rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan pesan beliau kepada Ali bin Abi Thalib. Beliau memesankan, ya Ali, wahai Sayyidina Ali, man amallahu alaihi, siapa-siapa menikmati Allah atasnya. Nikmat itu di atas dari rahmat. Kalau orang menggunakan rahmat Allah dengan bersyukur, maka jadi nikmat. Kalau orang menggunakan rahmat Allah dengan bermaksiat, maka dia jadi nikmat. Kalau nikmat itu kebahagiaan, jadi pahala. Kalau nikmat itu kesengsaraan sebagai bala. Lalu kita usahakan segala sesuatu yang ada di dunia ini rahmat Allah. Cuman kita harus pandai, jeli, menggunakan rahmat Allah itu agar jadi nikmat, jadi kebaikan, jadi pahala, begitu. Karena kita di dunia ini disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala berpacu untuk mencapai kebahagiaan nanti di akhirat. Kita bahagia dengan banyak membawa bekal, boleh ke akhirat membawa sango lah begitu.
Sekarang apa-apa rahmat Allah. Mata kita melihat, itu rahmat Allah. Telinga kita mendengar, itu rahmat Allah. Lidah kita bisa ngomong, berkata-kata, rahmat Allah. Kaki tangan kita dapat berbuat, itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Macam apa pandangan mata kita menjadi nikmat, menjadi pahala. Telinga menjadi pahala. Jangan menyesal di kemudian hari. Diberitakan di dalam surah Al-Mulk, orang menyesal cuman terlambat di akhirat. Akhirat itu tempat kembali kita. Di situ tidak berguna lagi penyesalan. Biar menangis berbaju mata darah percuma. Sekarang kita kalau ingin menangisi dosa-dosa kita melewati mata kita. Dihikayatkan Nabi Yunus adakan tasbih Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Karena itu menjadi sunnah Allah Ta'ala di dalam dunia. Setiap rasul utusan Allah itu selalu dibangkang oleh umatnya. Itu tantangan pertama bagi Nabi dan Rasul. Kita tahu ada Nabi Musa, ada Fir'aun. Ada Nabi Ibrahim, ada Namrud. Ada Nabi Muhammad, ada Abu Jahal. Semua itu sesuai dengan firman Allah. Waj'alna likulli qaryatin akabira mujrimiha. Kami telah menyiapkan, kata Allah, tiap-tiap negara itu, tiap-tiap pelosok negeri itu, akabira mujrimiha, orang kuat yang selalu berbuat dosa. Nah, hadirin rahimakumullah, umat Nabi Yunus membangkang dengan Nabi Yunus. Karena pada hakikatnya kalau kita tidak menghiraukan himbauan utusan Allah, yang tersinggung itu adalah atasan Rasul itu, Allah Subhanahu wa taala. Pada kenyataannya orang yang membangkang itu menunggu bala dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Yunus memperingati kepada umat beliau. Namun mereka dengan secara tidak sadar menolak. Kemudian Nabi Yunus berkata, kalau kau menolak keadaanku, besok tunggu. Wa ana minal mundarin, aku termasuk orang yang menunggu bala dari Tuhan. Ujar Nabi Yunus. Bangun malam, subuh, pagi-pagi, kelihatan udara mendung. Lalu umat Nabi Yunus ini sadar. Nah, ini kan orang yang salah, lalu sadar, itu baik. Nang kada baik itu, salah alang-alang. Sekalinya wajah sampai ke hulu, baik. Maaf aja itu tuh, menuntung aja dah, ada waras. Nah ini ada bagus itu. Lalu pemuka-pemuka umat Nabi Yunus bertukar pikiran. Amun kayak ini kita pacang kena bala dari Tuhannya Nabi Yunus. Kita kembali kepada Tuhan, kita beriman kepada Allah, kepada Tuhan Nabi Yunus. Sehingga mereka itu merasa berdosa, lalu menyesali diri. Dipisah laki bini, dipisah anak lanjutan, haraungan menangis. Padahal tangis di dunia takut kepada Allah tidak perlu secangkir, segelas, setitis air mata sudah memadamkan api neraka. Kullu ainin bakat yaumal qiyamah.
semua mata menangis nanti hari kiamat. Illa ainun bakat min khasyatillah, kecuali mata yang dengan rahmat Allah kita bawa menangis. Orang menangis banyak, tapi yang takut kepada Allah tuh dikit. Nah, menangis. Cari Nabi Yunus. Ternyata segenap pelosok Nabi Yunus tidak ada. Nabi Yunus meninggalkan umatnya sampai ke pinggir pantai, ada kapal berlayar, dipanggil. Jauh. Di kapal itu ada orang yang beriman kepada Nabi Yunus. Ada yang tidak tahu dengan Nabi Yunus. Disinggahi Nabi Yunus. Dibuat di luar perhitungan, di tengah laut kapal Nabi Yunus kandas, seakan-akan terhenti di atas karang, maju kali bisa, mundur kali bisa. Nah itu nasib Nabi Yunus. Umat Nabi Yunus yang bertobat kepada Allah, yang menangisi atas dosa dan kesalahannya, diampuni Allah, diterima tobatnya, lalu tidak terjadi bala dari Allah. Turunlah nikmat kepada mereka. Lalu nahuda kapal. Di antara kita dalam kapal nih pasti ada yang banyak dosanya, banyak kesalahannya. Angkat tangan Nabi Yunus. Aku, ya Nabi Yunus. Nah, itu kan orang baik tak mengaku salah. Aku meninggalkan kaumku. Kaumku menolak kehadiranku dengan firman Allah. Nah, siapa sampean? Aku Yunus. Yunus Nabi kah? Nabi. Oh. Kenapa sampean mengaku? Ya itu dosaku. Aku meninggalkan tugas, meninggalkan kewajiban berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah. Ujian Nabi Yunus supaya kapal ikan selamat, aku aja betimbai betajun. Jangan. Kita undi dulu ujian nahuda. Juragan kapal. Diundi, diulahi lu terai. Ngaran sakapalan ditulisi di puncang nang kayak orang arisan. Nang keluar Yunus, nah jadi Nabi Yunus. Aku betimbai, jangan. Sekali lagi. 2 kali Yunus nang keluar. 3 kali Yunus nang keluar. Nah, ujar bubuhan kapal, terpaksa kami membiarkan pian melemparkan diri ke laut. Begitu Nabi Yunus melemparkan diri ke laut, pertama Nabi Yunus ini bahasa kita disambar oleh anak ikan hiu. Bahari Tuan Guru menyambat ikan non, iwak ganal. Imah Nabi Yunus masuk ke dalam perut anak ikan hiu, disambar lagi oleh mamanya nanggonal. Nabi Yunus tuh beberapa macam kegelapan. Gelap pertama dalam laut. Gelap kedua dalam perut anak ikan hiu. Gelap ketiga dalam perut ikan hiu besar. Gelap keempat di waktu malam hari. Nah, itu merupakan ujian Tuhan kepada Nabi Yunus. Lalu Nabi Yunus, ayatnya nggak ada hafal, cuma seandainya Nabi Yunus tidak berzikir, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau, subhanaka, maha suci Engkau. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hamba adalah orang yang zalim, meninggalkan tugas. Akhirnya Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu mata kita, telinga kita gunakan karena itu rahmat Allah. Gunakan untuk jadi nikmat dari Allah. Pendengaran kita gunakan untuk mendapat rahmat, jadi nikmat.
Lalu karena hari kiamat dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang kadang menggunakan rahmat menjadi nikmat, bahkan menjadi nikmat. Nikmat itu qab besar. Artinya bala dari Allah. Di akhirat, kelompok yang macam ini pasti sudah dibagi dua. Fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Nanti hari kemudian manusia itu dibagi dua, sekelompok dibawa ke surga, sekelompok dibawa ke neraka. Ketika yang di kelompok emas akan dibuat ke dalam neraka, minta izin. Lawan malaikat, apa? Kami hendak menangis sayu. Kalau di dunia menangis sih bangun tengah malam. Di saat manusia sedang lelap tidur dan dibuai mimpi, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rajulun zakarallaha fafadat ainahu. Ada orang yang dalam keheningan malam, kesunyian, dia bangun dan menendahkan tangannya kepada Allah. Minta ampun sambil menitiskan air mata. Orang macam ini kada bakalan masuk neraka, masuk surga. Lalu nang dibawa ke neraka dalam surah Al-Mulk. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Fa'tarafu bidambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Berkata mereka, pintu neraka sudah dibuka. Lalu menyesal dan menangis. Lau kunna nasma'u, seandainya kita di dunia kemarin, kita gunakan telinga kita untuk mendengar pesan-pesan agama, nasihat-nasihat dari Allah. Atau kada sempat kita menggunakan telinga mendengar, au naqilu, akal ada aja. Berpikir, jangan hendak nyaman di dunia aja, lupa dengan akhirat. Dunia sementara, akhirat abadi, kekal selamanya. Dunia ini paling lawas kita 100 tahun, paling lawas tuh. Menikmati dunia nih paling 100 tahun. Kalau menikmati akhirat tidak ada 100 tahun lagi. Abadal abidin wa daharat dahirin. Au naqilu, atau kita berpikir, ma kunna fi ashabis sa'ir. Tentu kita kada jadi belaman api neraka sa'ir. Fa'tarafu bidambihim, mereka mengaku berdosa, mereka mengaku salah, cuman terlambat. Sudah melihat nerakanya, hanya menangis. Orang lagi ini seakan-akan melihat neraka, karena yang ngomong itu Nabi Muhammad, kada dusta. Fa'tarafu bidambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Mereka mengaku berdosa dan salah, pasuhkan, celaka sekali, ujar Tuhan. Pasuhkan, celaka sekali. Li ashabis sa'ir, hidup kada satu mat, puluh tahun, tapi ujung-ujungnya masuk neraka. Nah, hadirin rahimakumullah. Ujar Nabi, man amallahu alaihi fasyakar. Barang siapa menikmati Allah Subhanahu wa taala, lalu dia bersyukur kepada Allah. Syukur itu anjuran daripada Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri rahmat Allah agar jadi kebaikan. Cuman kita berhadapan dengan musuh kita, iblis. Iblis itu musuh kita. Apapun alasannya, yang namanya musuh itu kadang menyenangkan.
membahayakan. Cuman diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan cuman sekedar menghantu-hantui. Syaitan itu sekedar menakut-nakuti. Kalau kita ada perintah infak dan sedekah ditakuti oleh syaitan, tetapi Allah, nah kita lebih baik kembali kepada Allah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kau infakkan untuk kebaikan, aku siap mengganti, ujar Allah. Nah, masih lawan syaitan kah kita? Masih lawan Allah kah? Wa mallah wallahu la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah merubah janji. Artinya kalau kita mengikuti perintah dari Allah, kita berbuat kebaikan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kegantian Tuhan ini banyak benar. Paling kada 1/10. Kalau perlu 1/70. Kalau 1/700. Itu adalah kalau mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Cuman dasar yang kita baca, man an'amallahu alaihi fasyakara. Barang siapa menikmati Allah, artinya diberi rahmat atau diberi hidayah. Hidayah itulah yang membuat rahmat itu jadi nikmat. Datang ke masjid. Ini hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu ada harakatul qalbi li ta'ah. Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati untuk beribadah. Itu hidayah dari Allah. Menggunakan sehat. Kita sehat, nang datang ke masjid ini sehat aja berataan. Itu rahmat dari Allah, lalu dikerjakan perintah Allah jadi nikmat. Duduk sempian di masjid ini, duduk berniat lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala pahalanya sama haji dan umrah. Itu Nabi madahkan. Ya. Manektakafa fi baitin min buyutillah wa qanaqa, sebagai tanda syukur atas nikmat Allah sehat, datang ke rumah Allah. Orang di masjid ini undangan Allah. Karena masjid bukan rumah siapa apa, rumah Allah. Inna buyuti bi ardi al-masajidu. Rumahku, ujar Allah. Artinya tempat untuk taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri dengan ibadah. Yaitu masjid. Wa inna zuwari ummaruha, tamu-tamuku itu, ujar Allah, adalah yang memakmurkan masjid, yang mengisi masjid, yang membangun masjid, macam-macam. Termasuk jadi pembersih masjid, ya. Itu tamu dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu rasanya kalau kada khilaf sudah 4 tahun yang lalu. Ulun jadi tamu Jokowi. Karena waktu itu Indonesia bersolawat Maulid Habsyi di istana. Di seluruh ormas Islam termasuk NU. Waktu itu ulun jadi Rais Suriah Kalimantan Selatan. Diundang ke Jakarta. Undangan Jokowi. Ngarang undangannya pian tamu besar. Disambut di airport. Kepala BIN, Badan Intelijen Nasional, nyambut. Dibawa ke Jakarta. Datang ke Jakarta, motor dari istana menyambut, dibawa ke hotel. Wah, sebagai orang harat tuh, Bang. Padahal tahu jadi wisi. Sama yang berataan. Alhamdulillah. Maghrib dia dijemput lagi ke hotel, dibawa. Kalau orang hanya sekedar tamu, ada kayak undangan resmi. Kalau undangan resmi,
bawa mobil ke istana. Nah, cuman yang jadi syaitan kita ulun sebagai tamu daripada orang nomor 1 di Indonesia. Ada oleh-olehnya tuh. Sekarang kita jadi tamu Tuhan. Tamunya Allah. Duduk di masjid. Kada makan nasi kambing, pang iwaknya. Tapi kalau Jokowi makan nasi iwaknya kambing, pilih. Nah, itu di dunia. Tapi dia ini bagagalan iman aja, Bian. Baku kekuatan keyakinan bahwa Allah Ta'ala bermurah kepada kita, memberi bonus sama haji dan umrah. Haji sekarang ini masih belum buka. Yang kemarin kalau haji plus 185 juta. Kalau umrah yang bagus itu paling murah 45 juta. Jadi 225 juta. Padang maghrib ke isya 225 juta. Ini yang berperan itu adalah iman kita. Nabi kada dusta. Nah, hadirin rahimakumullah. Kemudian wabtalahu fasabara. Itulah dunia. Kadang-kala senang, kadang-kala sedih. Tapi kalau kita terima dengan agama, semuanya baik. Semuanya baik. Jangan kehilangan kumpas hidup. Itu. Kalau kita diberikan rahmat, gunakan untuk menjadi nikmat. Kalau kita diberikan cobaan Tuhan bala, gunakan untuk menjadi rahmat. Jangan jadi bala. Pasabara. Kalau dia sabar. Kenapa dia sabar? Karena ingat, ini cobaan Tuhan. Cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau kita sakit gigi, tak banyak ada sakit gigi kita ini. Paling sakit gigi itu 2-3 hari. Karena sakit gigi 30 tahun ada sakit gigi. Nah, bersabar ya. Jangan hahu-hahu. Imba sakit gigi 30 tahun gak ada sakit gigi. Karopok, karipik, belinjo, yang disikat kacang. Imah sakit gigi, jangan keropok karipik kacang taguk bulat tuh, Pak. Kurang tatawa aja sarek. Nah, ada batu jangan macam itu. Sabar. Orang kada kawan sabar kalau kada ingat lawan Tuhan. Hati sabar itu menerima kepahitan. Musibah yang terjadi, sabar itu pahit. Padahal sabar itu nyaman, itu daripada ya. Sabar itu pahit. Nabi mengatakan as-sabru kas-sabiri. Sabar itu seperti jedam, pahit. Murun fi madaqatihi, pahit kalau dimakan. Wa murun fi akhirih, dan manis kesudahannya. Setelah kita melewati musibah, lalu kita manis. Manisnya apa? Dapat pahala dari Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang sabar kekasih Allah. Dapat musibah, sabar. Nah, ini kan pengajian malam ini. Orang nih kalau dapat nikmat, syukur. Kalau dapat cobaan, sabar. Wa asaa, fastaghfara. Lalu salah melangkah, tak umpati setan. Jangan salah i'tiqad. Kalau i'tiqad Jabariyah, tiwas Tuhan menghendaki aku, jadi aku kada sembahyang. Tuhan pang menghendaki, salah itu. Tuhan menyuruh sembahyang, Allah menyuruh puasa, nang kada hendak sembahyang itu ada Tuhan menghendaki seorang. Karena dalam diri kita ada nafsu kita yang disalahkan Tuhan. Itu ngarannya bahasa ini mendiskreditkan Tuhan. Tuhan tuh sayang lawan kita. Amun ikam mau kutulungi ya Tuhan. Tapi menikam kada mau, bahaya, resiko tanggung sendiri. Nah. Lalu salah. Fastaghfara, minta ampun kepada Allah. Minta ampun, istighfar.
Itu pang fokus. Bila dapat kebaikan, syukur. Dapat cobaan, sabar. Salah gawian, minta ampun. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar wa ni'ma ajrul amilin. Mereka-mereka yang kalah bertarung dengan nafsu, kalah bertarung dengan setan, mengaku salah dengan Tuhan. Fastaghfaru lidzunubihim, minta ampun bagi dosa-dosa mereka. Walam yusirru ala ma fa'alu, tidak mengekali atas perbuatan salah itu. Wahum ya'lamun, mereka itu sangat meyakini Tuhan mengampuni. Lalu di ujungnya, ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim. Orang yang salah lalu minta ampun dan istighfar, diampuni oleh Allah. Di samping dosanya diampuni, wa jannatun tajri min tahtihal anhar, ditambahi. Luar biasa kebaikan Tuhan. Ini orang salah, minta ampun, ku ampuni aja Tuhan, kita membuat ke surga. Ada gampang-gampang. Betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Asal mau aja, asal menyadari salah Tuhan. Minta ampunlah. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim. Mereka itu dibalas keampunan daripada Tuhan. Wa jannatun tajri min tahtihal anhar, dibuat ke dalam surga. Wa ni'ma ajrul amilin, itulah balasan orang-orang yang mau beribadah menurut jalur Allah Subhanahu wa taala. Bila dapat nikmat bersyukur, dapat bala kan cobaan Tuhan. Bersabar, bila salah gawian minta ampun, dakhalal jannata min ayyi abwabin syaa. Allah akan memasukkan orang itu ke dalam surga, tapi memilih. Kan surga itu ada jannatul naim, ada jannatul khuldi, ada jannatul adnan. Nang paharatnya jannatul firdaus. Dibuka semuanya. Pilih ya Tuhan. Anak mereka, masya Allah. Hati kita berbunga-bunga betapa baiknya Allah Subhanahu. Ini orang salah, orang melaksanakan larangan Allah, mengaku dengan Allah bersimpuh di atas tikar sejadah di waktu tengah malam. Ya Allah, hamba salah ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Ku ampuni ya Tuhan. Malah Tuhan menawarkan diri. Ala may yastaghfiru li faghfirlah. Siapa nah hendak minta ampun, ku ampuni. Ala man da'ani fastajiba lahu du'aahu. Siapa yang memohon kepadaku, mengapa naikkan pinta, ku beri. Ala may yatubu alayya faqbila taubatahu. Siapa yang bertobat, ku terima. Ala kaza hatta tatwal fajr. Sambati dia Tuhan. Mengapa kemandak? Sampai terbit fajar. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meneruskan pesannya kepada Ali. Ya Ali, la tafrah. Jangan pati terlalu banyak beraramian. Kayak apa penjelasannya? Minggu kain naik pulang. Isa sudah sampai. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Wallahu muwaffiq li aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.